Apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudera dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia melimpah telah menarik perhatian bangsa untuk kedatangan ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal ini yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah sangat laku di pasaran dan harga pun mahal. Hal ini berbondong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan ini dari para petani di Indonesia untuk menjualnya kepada para pedagang Eropa. Hal ini berubah setelah jatuhnya Konstantinopel menyebabkan bangsa Eropa kedatangan sendiri ke Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu munculnya ambisi untuk menjadi latar belakang ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu diantaranya 1. Gold, keinginan atau memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya; glory, ambisi memperoleh kejayaan; dan gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Gold, glory, and the gospel. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Arab ke Indonesia adalah 1. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan wilayah yang sangat sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulit akses rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang kedua, revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat untuk mencapai ketujuan. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi baik darat maupun laut tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan Dark Ages, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilandasi keinginan untuk mereka berdagang dan menyebarkan agama. Sebab dan tujuan lainnya adalah mencari kekayaan termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjajahan, meyakini kebenaran Master John, menyebarkan agama, dan mencari kemuliaan bangsa. Sejak abad ke-13, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjajah samudera. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke suatu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa merupakan Portugis dan Spanyol, yakni
bahwa di luar Eropa dan para Store John kerajaan penduduknya beragama Kristen. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa ke rempah-rempah, mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa monopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan monopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya membeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga-harga bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan dilakukan terhadap penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu menuntut campur dan urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara ini, mereka dengan mudah dapat mengaruhi penguasaan untuk hak-hak istimewa dalam perdagangan.